record. Oke. Jadi ini ya soalnya. Nah, kebetulan di sini dia partnernya ada 3, ada ABC, Andi, Budi, Chandra ya. Jadi 50 profit. Jadi ini yang persentase ini, ini disebut profit sharing ya. Nah, itu istilahnya profit sharing yang persentase itu. Jadi Andi 50, Budi 30, Chandra 20 gitu ya. Kemudian ini ada apa namanya? Ada apa neracanya ya. Jadi ini aset, ini liabilitas dan ekuitas. Oke. Nah, ini. Jadi di soal ini disebutkan selama aset belum semuanya terjual, maka dia akan menyisihkan uang kas sebesar 5.000. Nah, ini uang kas ini nanti ada pakai istilah kontingensi atau ada pakai istilah minimum cash, sama aja. Intinya dia ada disisihkan lah cashnya itu 5.000 itu. Ya kan? Terus, nah ini, jadi kalau bertahap itu, dia biasanya buat tabelnya itu per bulan. Jadi ini kan Januari. Nah, Januari ada tabel, nanti Februari juga ada tabel, Maretnya juga nanti ada tabel. Jadi tabelnya itu tabel distribusinya ya nanti ada 3. Makanya ini mungkin ya kerjain bagian terakhir aja ini likuidasi karena panjang dia. Panjang nah gitu. Jadi kita mulai dari Januari dulu. Januari. Oke. Hari ini aku hapus dulu. Hapus mana sih? Ah ini. Ya udah nggak apa. Yang penting kalian bisa ini nggak bisa hapus dia nggak apa. Yang penting gini ya. Jadi pertama kita akan menyalin ini ya balance. Jadi ini kan neracanya. Nah neracanya kita buat tabel dulu nih. Jadi neracanya kita buat tabel. Nah neraca dibuat tabel jadinya seperti ini balance awal ya. Nah kalian buatnya itu nggak perlu panjang kok tabelnya. Jadi kayak gini ya. Bentar, kasih warna apa ya? Nah ini biru. Nah coba lihat yang kayak gini. Jadi misal yang ini. Yang apa namanya? Yang aset. Aset itu nggak perlu ditulis semua kayak gini kan. Ini ditulis semua nggak perlu. Dia nanti disalin tabelnya itu cash. Nah, dengan yang di bawahnya ini semuanya digabung jadi non cash. Nah, jadi dia jatuhnya gini. Nah, ini ya. Jadi cashnya itu 100.000, ya kan? 100.000. Yang ini 100.000. Baru yang non cashnya itu, nah non cashnya itu yang ini. Berarti 1.250.000 kan? Nah, itu 1.250.000. Begitupun dengan liability. Jadi liability-nya itu yang external liability, yang account payable dengan notes payable. Nah, itu nggak perlu ditulis 2 kali. Maksudnya langsung aja gabung. Jadi namanya kalau digabung priority liability. Nah, jadi gabung berarti 490 ya. Ini 490. Gitu ya. Nah, kalau yang ini yang baru dipisah, yang ekuitas itu nggak boleh gabung. Ekuitas harus dipisah. Gitu ya. Kemudian sekarang kita mulai dari transaksinya. Transaksinya itu pertama loan to Z. Nah, ini sebenarnya bukan loan to Z, soalnya tipe ini. Loan to ini berarti loan from Budi. Ya, namanya loan from Budi. Jadi loan from Budi ini di offset dengan saldo modalnya. Nah, jadi di offset dengan saldo modalnya. Jadi ini kan utang ya. Loan from Budi ya. Mana sih? Oh, sorry, loan from Budi, loan to Chandra. Sorry ya, sorry. Kok from to. Loan to Z ini berarti loan to Chandra ya yang ini. Yang ini. Nah, ini dia kan karena dibilang pelunasannya itu dengan di offset dengan saldo modal. Ini kan saldo modal. Nah, berarti pas dilunasin itu yang 30.000 ini. Jadi apa namanya? Yang biru ini. Nah, jadi yang minus 30.000 itu dia berarti berkurang kan piutangnya, piutang ke apa namanya? Ke siapa dia? Chandra ya. Ya, piutang ke Chandra 30.000 ini kan dilunasi ya, berarti habis. Nah, cuman dia karena dibilang di offset ke saldo modal, berarti dia nggak menerima kas ya. Jadi dia nggak menerima kas, ini kasnya 0 ya ini. Kasnya 0. Nah, di offsetnya kemana? Ke saldo modal Chandra. Nah, kalau piutang departer, dia kalau di offset berarti mengurangi modalnya partner ya. Jadi kalau piutang, dia kalau di offset, nah itu dia mengurangi ini apa modalnya partner. Jadi si Chandra ini minus 30.000. Nah ini nggak bisa diwarnain lain sih tulisannya ini. Mau diwarnain hitam nggak mau. Oh ya kenapa ya? PRTA udah kunci atau gimana ya? Nah gitu ya.
Warnain apa ya? Biar terang. Ya paling terang yang warnain ini sih. Coba. Mana ya? Udah itulah. Ya, pokoknya dia yang ini nih. Ini yang birunya, udah ya, 30.000. Nah, ini tapi terlalu cerah warnanya. Masih warna agak nggak cerah deh. Nah, ini. Udah ya. Jadi ini clear ya yang apa namanya? Ini kalau ada yang nanya silakan gitu ya. Jadi potong aja nggak apa. Jadi dia loan to set di offset selesai. Baru goodwill dihapuskan. Nah, goodwill dihapuskan berarti kan dia nggak menerima cash juga kan? Jadi goodwill-nya itu yang berapa yang dihapuskan? Goodwill-nya itu yang 30.000 ini. Nah, jadi 30.000 itu ini 30.000 goodwill ya dihapus nih. Ini goodwill. Jadi berkurang kan non cash asetnya 30.000. Nah, cuman dia kan dihapuskannya itu tidak menerima kas, karena kan dihapus. Nah, dia terus kemana 30.000-nya itu minus 30. Nah, itu dibagikan ke ini, ke ekuitasnya masing-masing partner. Nah, pembagiannya itu berdasarkan profit sharing. Jadi tinggal ini berarti ya, tinggal misalnya ini ya, kalau Andi berarti 50% kan profit sharingnya dikali dengan 30.000. Kalau Budi berarti 30% dikali 30.000. Terus kalau Chandra berarti 20% dikali 30.000. Gitu ya. Itu untuk write off dari goodwill. Oke, jadi write off goodwill udah ya, write off goodwill dihapus sudah. Baru ini piutang dapat ditagih 220.000. Nah, ini banyak yang terkecoh di sini. Jadi kan ini jumlah piutangnya berapa? Jumlah piutangnya 250.000. Nah, dari 200, nah itu kan jumlah piutang 250. Nah, di soal ini dia bilangnya dapat ditagih 220. Nah, itu kan berarti yang 30-nya jadi loss kan? Orang berpikir kayak gitu kan. Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena nanti dia jadi loss-nya itu nanti pas bulan Maret ini. Sisa piutang dihapuskan. Gitu. Jadi yang 30.000 itu sisa, nanti dia jadi loss-nya itu dihapus itu dia pada bulan Maret ini. Jadi bukan pada bulan Januari. Nah, itu yang buat terkecoh. Jadi pas apa namanya piutang dihapuskan ini, piutang dihapuskan, piutang ditagih. Nah, ini dia nggak ada gain or loss, Jadi murni dia nerima cash 22.000, piutang yang dilunasi 200 nerima cash 220.000, piutang yang dilunasi juga 220.000. Jadi nggak ada gain or loss yang yang dibagikan ke ini, ke apa namanya, ke partner gitu. Karena yang 30.000, nah ini 30.000 selisihnya kan, ini ada selisih 30.000 itu kemana? Nanti selisih 30.000 itu dibawa nanti di bulan Maret dia. Nah ini makanya harus kalau soal ini harus baca baik-baiknya. Kalau soal apa namanya soal likuidasi ini harus baca sampai di bawah sih, gitu ya. Baru ini udah ya, piutang udah. Nah, ini baru dia ada ini loss atau gain. Ini kan inventorinya udah jelas ya, harga perolehannya 200.000. Nah, itu dijual seharga 220. Nah, berarti kan ada untung 20.000 kan dia. Jadi kan harga perolehan 20.000 ini. Jadi kan dia harga perolehan itu inventory 200.000, ini 200.000, sorry. Nah, terus dia dijual seharga ini ya, seharga 220. Berarti kan ada selisih 20 kan? Dia jual lebih mahal kan berarti gain. Jadi ada gain 20.000. Nah, itu 20.000 itu dia dibagikan ke ini. Jadi si Andi dapat 50%. Nah, ini kan. Si Andi dapat 50%, si Budi dapat 30%, baru si Chandra dapat 20%. Oke. Nah, baru distribusi kas. Nah, ini pas di kas distribusi ini nanti yang kalian akan mengenal. Nah, ini kan udah dibuat kan sampai sini. Jadi ini udah dibuat nih, kita udah buat sampai sini, sampai di sale of inventory. Nah, baru kita buat pre-distribution balance. Jadi pre-distribution balance ini, yang biru ini. Nah, ini biru. Nah, ini kalian tinggal jumlahin aja sih. Jumlahin semua. Jadi sum. Kan di sum. Nah, terus sebenarnya dia stop sampai sini dulu nih. Jadi stop sampai sini dulu kan. Nah, ini. Nah, terus ini dulu. Nggak bisa ya. Udah. Pokoknya intinya stop dulu sampai pre-distribution balance. Yang di bawah ini jangan dulu ini ya, jangan dulu diperhatikan yang di bawah ini.
Yang di sampai pre-distribution balance dulu. Terus, nah disinilah nanti kita yang akan mengenal. Oke, kalian mungkin udah disinggung di kelas ya. Save payment dengan yang kedua apa? CDB, cash distribution. Apa sih kalau CDB atau apa sih namanya yang satu? Cash distribution plan, CDP. Ya. Ya, benar. CDP. Nah, jadi inilah. Jadi jadi kalau kan muncul pertanyaan. Nah, yang di atas ini ya. Yang di atas tadi yang jual-jual itu, dia mau kalian metode CDP atau metode save payment, dia tetap dibuat ya yang tabel di atas ini. Jadi yang tabel di atas ini aku warnain biru deh. Warnain biru ini. Nah, ini kalian tetap buat apapun metodenya. Jadi tetap wajib dibuat. Nah, nanti perbedaannya di mana? Nah, setelah yang itu tadi, setelah kita yang jual-jual tadi kan udah jual-jual. Nah, sekarang distribusinya. Nah, distribusinya ini adalah baru yang kita mengenal keduanya. Kita mulai dari ini dulu deh. Aku akan buat langsung keduanya tiap bulan, jadi biar kelihatan bedanya. Karena sebenarnya sama aja sih ujung-ujungnya, lihat ya. Ini save payment dulu. Save payment dulu. Kalau save payment, nah di bawah ini kita akan namanya save payment schedule. Ini untuk yang bulan Januari ya. Nah itu pertama kita partner equity. Nah ini partner equity. Nah partner equity itu ingat ambil dari yang ini ya, yang di sini, yang pre-distribution balance. Nah pre-distribution balance yang ini. Berarti kalau yang Andi 295 ya, 295. Kalau yang Budi, nah tapi ingat ya, kan Budi itu di sininya 347, tapi dia ada ini kan, ada loan kan, 10.000 kan, ya kan, loan from Budi. Nah, itu loan, kalau loan from Budi itu dia akan menambah ini, menambah ekuitasnya si Budi. Nah, jadi dia akan diperlakukan sebagai penambah ekuitas. Makanya nanti 347 ditambah 10.000 ya, gitu. Jadi total 357. Nah, kalau Chandra berarti 168.000. Jadi 168.000. Jadi itu ya, saldo nih. Ini udah dikasih tanda ini nih, hitam. Saldo sebelum dilakukan pembagian. Jadi ini ya. Jadi bukan saldo yang awal ini nih. Bukan yang awal ini, tapi yang saldo sebelum pembagian ini. Gitu. Nah, itu nanti beda dengan yang ini. Dengan yang Dengan yang CDP ini. CDP ini nanti dia pakai saldo yang ini. Yang saldo yang ini. Gitu. Tapi nanti aku tunjukin bedanya. Jadi pokoknya kalau dia save payment, dia pakainya saldo sebelum dilakukan pembagian. Jadi bukan yang saldo awal banget yang ini, tapi saldo yang ini, pre-distribution balance. Terus, nah kita akan menghitung possible loss. Jadi kalau di save payment ada namanya possible loss. Possible loss yang pertama, dia adalah dari yang non-cash asset. Nah ini kan non-cash asset 770.000 kan sisanya. Ini yang biru ya, 770.000. Nah, itu diasumsikan tidak terjual semuanya. Nah, itu kemungkinan terburuk istilahnya. Makanya dia possible loss-nya, possible loss dari apa? Possible loss dari ini. Net non-cash asset. Jadi non-cash asset tidak terjual semuanya. Jadi 770.000 kan loss-nya. Ini balance-nya. Ini sebenarnya ambil dari ini sih. Ya, ambil dari di atas, ambil dari di sini atau di sini sama aja sih. Nah, kan dia belum terjual. Nah, ini ya, 770.000, minus 770.000. Terus, itu minus 770.000 itu kalian bagikan ke masing-masing partner sesuai dengan profit sharing-nya. Jadi, si Andi dapat 50% dikali 770.000, baru si Budi 30% dikali minus 770.000, baru si Chandra 20% dikali minus 770.000. Oke ya. Baru ini kalau aku istilahnya balance update. Balance update-nya ya. Balance update-nya ini. Terus possible loss yang kedua itu adalah possible loss dari apa? Kontingensi. Nah, jadi yang ini nih. Yang di awal dia bilangnya, nah ini kan ada yang bilang kontingensi, ada yang bilang minimum cash, sama aja. Jadi yang 5.000. Nah, itu dianggap kalau di save payment dianggap possible loss juga. Nah, jadi minus 5.000 dia. Nah, minus 5.000. Nah, si Andi dapat 50% kan? Baru si Budi 50% kali minus 5.000, dan si Chandra 20% dikali minus 5.000. Gitu ya. Baru balance update-nya, nah, kita update lagi nih balance-nya. Nah, balance update-nya, coba lihat ini yang biru.
ternyata si Andi itu dia minus balance update-nya setelah kontingensi kan. Si Andi dia minus 92.500. Nah, ini dia nggak boleh minus. Makanya dia 92.500 ini kita bagikan ke Budi dengan Chandra. Jadi kan Andi minus 92.500 modalnya. Nah, ini 92.500 ini kita bagi ke Budi dengan Chandra gitu. Nah, pembagiannya itu namanya ini sebenarnya possible loss from, ini ada yang dibilang Andi debit balance atau dia istilahnya defisiensi. Nah, kalau aku pakai istilah defisiensi. Jadi defisiensi itu kalau saldo modalnya minus. Nah, ini ya. Jadi yang minus 92.500 kita bagi nih. Si Budi dapat berapa? Nah, si Budi dia dapatnya gini ya caranya. Nah, ini yang unik nih di sini. Ini ya. Jadi si Budi dapatnya, jadi bukan 92.500 langsung kali 30% ya, bukan. Tapi 92.500, ini 92.500 dikali ini 30%, ya kan? 30% per, nah, per berapa? Per 30% ditambah 20%. Atau 30% per 50%. Nah, itu ya. 50%. Gitu. Jadi udah bukan lagi pembaginya itu udah bukan 100%. Karena kan si Andi dianggap udah ini nggak ada kan ini. Nah, jadi 30% per 50%. Ya kan? Ini. Nah, minus 55.500. Nah, ini juga sama. Jadi ini berarti minus 92.500 dikali 20%, nah ya kan? Terus dibagi dengan 50%. Gitu. Jadi intinya si Andi udah nggak dihitung. Jadi sisa si Budi dengan Chandra. Budi dengan Chandra kalau ditotal kan 50%. Ya. Oke. Nah, 3 minus 37.000. Nah, terus nah itu balance update-nya berapa? Ini kita update lagi nih. Ternyata setelah defisiensi itu, ya kan? Ternyata masih ada nih yang minus. Ini udah nol ya, ini udah nol. Nah, masih ada nih yang minus. Minusnya siapa? Si Chandra. Nah, si Chandra ini minus. Ya udah. Karena sisa Budi sendiri kan nanti yang masih positif. Nah, berarti si minus 24.000 si Chandra ini kita bagikan lagi. Kita bagikan ke siapa? Ke Budi. Jadi Budi dapat minus 24. Nah, jadi 2 kali defisiensi ini. Jadi yang pertama, from defisiensi dari Andi. Jadi yang tadi kan defisiensi dari Andi. Nah, yang kedua, itu dia defisiensi dari Chandra. Defisiensi Chandra. Nah, jadi 2 kali defisiensi dia. Ya, ini aku baru ketemu juga dia ternyata bisa 2 kali defisiensi. Biasa kan kalau di intensif itu cuma sekali. Nah, ini ya. Jadi yang minus 24.000, nah ini dibagikan ke Budi. Sehingga balance akhir, nah ini balance akhirnya, si Budi dia 45.000. Jadi sisa Budi sendiri yang 45.000 positif. Si Andi dengan Chandra 0. Gitu. Nah terus pembagiannya gimana dong? Nah ini kan udah ya. Belum selesai. Nah kita ke distribusinya. Nah, jadi ini bukan distribusi kas ya, ini masih namanya save payment schedule. Ya, jadi ini sampai di balance akhir ini masih namanya save payment schedule. Nah, distribusi kasnya yang ini. Nah, di sini. Kita distribusi kasnya nih. Distribusi kasnya, ingat aturannya. Pertama, mau dia CDP mau dia CDP maupun dia save payment, dia aturannya satu. Lunasin semua liability. Nah, jadi liability baik dia eksternal ya kan maupun liability ke partner. Nah, jadi lunasin semua dulu. Berarti tapi prioritasnya yang eksternal dulu ya. Jadi eksternal dulu baru dia partner. Gitu. Nah, ini berarti liability eksternal itu yang priority liability kan yang 490.000 ini. Dia kan pas pre-distribution balance masih ada 490.000 kan. Nah, itu dilunasin dulu dong, dilunasin. Jadi lunasin ke priority liability yang ini 490.000. Nah, jadi yang 490.000 ini. Nah, ini ya yang aku warnain biar bagus ini. Ini ya. Nah, 490.000 ya. Oke. Nah, jadi lunasin dulu. Kemudian setelah dilunasin ke yang priority liability, kita melunasin liability dari partner. Jadi yang Budi, loan from Budi, kan ada 10.000 kan? Nah, jadi loan from Budi yang 10.000 ini kita lunasin jadi 10.000. Oke. Kita lunasin ya. Jadi lunasin yang 10.000 ini.
Nah, ini lunasin. Lunas ya. Terus, nah udah kan, udah lunas semua nih liability-nya. Ini kan lunasin semua liability. Nah, kalau udah, baru sisa bagi ke partner. Nah, jadi kalau udah selesai baru sisa bagi ke partner. Ini kan udah lunas semua kan liability-nya ini udah lunas. Nah, sekarang kita bagi ke partner nih. Nah, sebenarnya sebelum dibagi kita harus melihat saldo saldo kas. Nah, saldo kas update-nya ini berapa setelah dilunasinnya kan 540.000 ditambah 490.000 ditambah 10.000. Oke. Jadi 40.000 ya. Nah, 40.000 nih. Ya kan? Sorry, ini. Nah, jadi kas apa ya? Aku pakai istilah apa? Saldo kas setelah pelunasan liability. Nah, ya, pakai istilah itu ya. Jadi saldo kas setelah pelunasan liability kan ini ya. Ini biar nggak sebenarnya boleh langsung lompat sih, tapi biar apa namanya alurnya kelihatan. Sisa 40.000 ya ini. Nah, sisa 40.000 kan. Ingat. Nah, ingat dia kan ada syarat tadi apa? Syarat saldo kas minimal itu minimum cash-nya itu 5.000. Nah, jadi ada saldo kas minimum 5.000 berarti yang dibagikan ke partner, nah ini yang dibagikan ke partner itu bukan 40.000 tapi cuma 35.000. 35.000 itu dari mana? Dari 40.000 dikurangi apa? Dikurangi dia kan ada minimum cash 5.000. Nah, jadi yang dibagikan itu cuma boleh 35.000. Ini aku kasih minus. Ya. Nah, ini 35.000. Terus oke, terus nah permasalahannya kan ini 35.000 ini kemana? Kita lihat di save payment. Kalau di save payment dia yang menjadi prioritasnya ini Budi kan? Nah, di sini Budi sih dibilangnya 45, tapi kan ya kita cuma punya 35 ya udah berarti si Budi cuma dapat 35. Jadi si Budi, ya kan Budi, dia dapat 35 ya. Oke, jadi dapat 35 nih. Gitu. Mungkin ada yang nanya, ya ada yang nanya kan gini ya pasti. Ini kan kalau di schedule save payment, si Budi harusnya dia dapat 45 kan? Iya, sebenarnya dia dapat 45 kok si Budi. Dari mana? Dari sini. Nah, loan from Budi kan 10.000 tadi dilunasi, ini kan. Nah, terus ditambah dengan distribusi cash ini 35. Jadi total 45 kan Budi dapat. Nah, jadi Budi dapat ini total 45. Gitu. Sama kan dengan yang ini. Dengan yang ini, balance akhir ini. Oke ya, itu untuk save payment. Ada pertanyaan nggak di save payment? Nah, itu yang untuk save payment. Oh ya, ini terus nanti kita apa? Balance setelah distribusi. Nah, ini balance setelah distribusi. Jadi ini istilahnya apa? Ada yang pakai istilah balance, berarti kan udah distribusi untuk Januari kan, berarti balance pada 1 Februari. Nah, ini balance pada 1 Februari. Yang merah ini nih di bawah, ya kan udah setelah distribusi. Ini ada yang mau bertanya nggak di save payment? Gitu ya save payment. Jadi apa namanya? Kalian buat apa namanya? Possible loss-nya ini sampai dapat di akhir. Nah, di akhir itu baru dia distribusikan. Tapi ingat aturannya, lunasin dulu yang ini ya. Lunasin dulu apa namanya semua liabilitasnya. Setelah dilunasin liabilitas baru boleh dia bagikan ke partner. Baru boleh bagikan ke partner. Gitu ya. Oke. Nah, itu untuk yang apa namanya? Save payment. Nah, kalau yang metode itu save payment udah ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh di chat, boleh ngomong langsung. Nah, itu save payment udah. Oke, simpan, kunci sekarang simpan, kunci terus reset karena kita masuk ke cash distribution plan. Nah, jadi ini baru lagi nih cash distribution plan. Tapi mulainya tetap dari tapi yang cash distribution plan yang ini ya pre-distribution balance-nya tetap sama ya. Tetap nggak beda dengan yang save payment. Jadi yang ini. Kenapa yang utang ke partner nggak ngurangin modal si Budi? Yang mana? Yang 10.000 ini. Loan from Budi. Oh, maksudnya yang ini ya? Yang dijadiin possible loss. Gitu. Oh, nggak perlu, dia harusnya ditambah aja di sini. Tambah jadi menambah di sini, nambah di sini.
Bukan possible loss. Maksudnya yang kok mengurangi? Menambah nggak sih? Kalau dia kan ini ya. Kenapa yang utang partner nggak mengurangi modal? Ngurangin atau nambah? Nambah. Kalau ini nambah nih ya. Nih ya, kalian ini. Kalau yang namanya ini loan from ya, itu dia nambah modal ya. Menambah modal itu bisa menambah modal atau kalau dia dilunasi pakai cash boleh. Kalau loan to, nah ini loan to yang baru mengurangi ya. Jadi bedakan loan from dengan loan to. Nah, jadi yang 10.000 ini dia ini. 10.000 ini yang ini. Tadi yang Budi kan dia. Dia nambah. Jadi bukan ngurang ya, tapi nambah dia. Nambah. Tapi di sini dia lunasinya dengan minus 10.000. Gitu ya. Terus terjawab nggak itu? Ya kenapa nggak nambahin modalnya? Nambahin modalnya maksudnya di mana? Maksudnya di sini pas dilunasin. Ya nggak nambahin modal karena dilunasinya pakai cash. Ya kan ini 10.000 kan ini 10.000 nih loan from Budi. Ini kan loan from Budi dilunasinya pakai cash. Nah, jadi makanya nggak nambah modal. Bisa nggak dia lunasinya nggak pakai cash? Boleh. Nah ini ya, kalau seandainya ini yang loan from Budi, di soal dibilang nggak dilunasin pakai cash. Kalau nggak dilunasin pakai cash, maka dia nggak ada cash kan? Nah ini 10.000 ini pasangannya apa? Dia nambah di sini. Jadi nambah 10.000. Nambah 10.000 apa namanya modal. Ya, tapi karena dia dilunasin pakai cash, ya udah nggak nambah modal. Dia nggak nambah modal Budi. Dia kan dilunasin pakai cash. Gitu ya. Jadi ada dua pilihan. Dilunasin pakai cash atau menambah modal kalau yang loan from. Gitu ya. Nggak boleh dua-dua. Serahkan nanti dosa. Gitu ya. Terjawab nggak? Oke ya, terjawab. Sekarang reset kita masuk ke namanya cash distribution plan. Cash distribution plan. Nah, kita yang pertama kita mencari partner equity. Nah, tapi partner yang equity ini bukan ambil dari yang ini ya. Jangan ambil dari yang pre-distribution balance. Jadi bukan yang dari pre-distribution balance seperti safe payment tadi. Tapi ambil dari yang awal. Nah ini, saldo awal ini. Balance awal ini. Oke, balance awal. Nah, balance awal ya. Jadi berarti si Andi 300.000, ini kan si Andi 300.000, si apa namanya? Si Budi. Nah, Budi 360. Itu dari mana? Dari 350.000 yang ini ya. Jadi yang 360 dari mana? Dari yang ya 350.000 ini ditambah dengan 10.000. Kan dia 10.000 diperhitungkan kan? Terus kalau yang Chandra, dia dari mana? Dia dari yang ini. 170.000, ini kan 170.000 apa namanya? 200.000, ini kan 200.000 kan dia. Nah, terus dia kan ada tadi ini. Apa namanya? Loan to Chandra ya. Jadi loan to Chandra ini. Nah, loan to Chandra itu kan dia diperhitungkan mengurangi modal kan. Nah, jadi kurang 30.000. Nah, itu ya. Jadi ekuitas yang di sini nih ya, nih. Dia ada jelas di sini. Plus minus loan. Jadi capital plus minus loan. Jadi si loan tadi, loan from dengan loan to diperhitungkan. Terus kita bagi dengan profit sharing-nya. Nah, bagi dengan profit sharing-nya ya. Oke. Nah, ya kita bagi dengan profit sharing-nya. Profit sharing-nya itu yang ini. Yang ini nih. 50, 30, 20 ya. Jadi dibagi ya. Nah, jadi partner equity dibagi dengan profit sharing, itu namanya istilahnya ini. Loss absorption potensial istilahnya itu. Ini ya. Nah, ini yang biru itu. Terus yang loss absorption potensial ini, nah ini kalian urutkan gini, tapi urutannya itu mulai dari yang terkecil. Nah, urutannya mulai dari yang terkecil yaitu 600.000 peringkat 1, 800.000, 50.000 peringkat 2, 1.200.000 peringkat 3, gitu ya. Gitu. Mar, yang loss absorption itu hitungnya gimana deh, Mar? Oh, ini 300, ini partner equity, ini kan partner equity nih partner equity dibagi dengan profit sharing. Nah, gitu. Jadi partner equity dibagi profit sharing. Gimana?
Oh ya, oke oke oke. Gitu ya. Makasih, Mas. Nah, sekarang kita udah mendapat ini ya. Ini nih, kita mendapat vulnerability rank. Jadi si Andi 1, Budi 2, Budi 3, Chandra 2. Belum selesai. Ini langkah 1. Jadi ini namanya langkah 1. Ini kalau di case distribution plan, nah ini langkah 1 selesai. Jadi langkah 1 ini selesai nih. Langkah 2, si absorption yang tadi. Nah, ini kalau aku istilahnya ini, kalau Pak RTA kan assume loss absorption, kalau aku itu istilahnya langkah 2 ini aku namain ini. Apa namanya? Istilahnya alokasi. Nah, jadi alokasi dari vulnerability rank. Tadi kan vulnerability rank ini kan 132. Nah, itu dipakai di sini, dialokasi di sini. Jadi alokasinya gini. Nah, jadi kita copy nih yang partner equity yang ini 300 360 dengan 170. Kita copy ke sini kan? Ini copy yang biru ini. Nah, ini enak, boleh diwarnain putih. Oke, jadi ini terus dia fill. Nah, ini ya. Nah, gini maksudku. Jadi kita kopikan dulu tadi yang ini. Samakan ini. Terus yang awal kita akan distribusi dari yang vulnerability rank yang 1. Jadi yang ini. Yang 1 itu siapa? Yang Andi. Nah, yang Andi ya. Berarti mulai dari total sih sebenarnya. Jadi mulai dari total yang ini. Nah, ini Andi dia sama dengan ini selain 600.000. Nah, ini bisa juga dari coba ya. Minus 360.000. Andi all 300.000, 300.000 ya kan? Dikali 100. 100 itu apa? Jumlah mereka bertiga kan 50, 30, 20, 100 dibagi dengan 50. 50 itu apa? 50 itu adalah profit sharing Andi. Ya. Jadi dia 600 kan minus 600.000. Ya, itu ya. Jadi itu ya. Jadi 100 total mereka bertiga dibagi dengan 50 itu profit sharing Andi. Gitu. Terus terus kita apa namanya? Alokasi. Istilahnya alokasi vulnerability rank 1 atau disingkat aja ya. Disingkat aja rank 1 aja. Vulnerability rank 1. Nah, jadi yang pasti pas di alokasi vulnerability rank 1 ini, si Andi ini dia harus 0. Nah, jadi si Andi harus 0. Jadi biar dia 0 berarti dia caranya gimana? Caranya berarti dia bisa ini minus 600.000 dikali dengan 50%, 50 per 100 sih, 50 per 100. Ini ya, baru Budi sama dengan minus 600.000 dikali 30 profit sharing per 100. Baru, nah ini mungkin ada yang tanya, kenapa nggak langsung dikali 30%, 50% gitu kan? Nah ini ada tujuannya kenapa aku buat gitu. Karena di apa namanya di ke bawah gini nggak boleh langsung dikali persen. Nah, jadi makanya dibuat gini. Apa namanya? Dibuat ini minus 600.000, nah dikali 20 per 100 ya kan, aku nggak langsung kali 20% kan, langsung aku kali 20 per 100, itu ada tujuannya ya. Berarti di sini kita namanya balance, ini balance update aku istilahnya, balance update ya. Balance update-nya gimana ya, udah tinggal dijumlahin ya. Nah, si Andi ingat ya, ini kan vulnerability rank 1 kita udah alokasikan kan dia pasti si Andi jadi 0 ini. Jadi si Andi yang rank 1 itu setelah dialokasi jadi 0. Pembuktiannya ini ya 0. Nah, si Budi masih ada 180.000. Baru si Chandra berapa ini? 50.000 berarti si Chandra. Ya. Baru vulnerability rank 1 udah. Sekarang vulnerability rank 2. Nah, jadi kita akan mengalokasi vulnerability rank 2. Vulnerability rank 2 itu siapa? Itu si Chandra ya, yang ini. Chandra nih. Chandra. Nah, ini udah ada juga ya, Chandra. Nah, caranya, nah ini ya. Jadi, nah ini nih. Minus, jadi minus 50.000. Jadi bukan lagi yang 170.000 ya, tapi yang update. Nah, jadi yang diupdate ini, yang terbaru. Minus 50.000 dibagi dengan, dikali dengan bukan lagi 100, karena apa? Karena Andi kan udah habis. Di balance update ini kan Andi udah habis, ya kan?
Nah, berarti sisa Budi dengan Chandra. Berarti 50. Jadi dikali 50 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 20. Ini ya. Jadi 50 itu dapat dari mana? Budi ditambah Chandra 50, baru 20-nya itu dapat dari mana? Chandra sendiri 20. Itu ya. Jadi dikali 50 per 20. Nah, minus 125. Nah, si Andi ini udah nggak dapat apa-apa kan, dia udah 0. Jadi dia 0. 0 ya. Nah, si Budi, nah berarti sama dengan minus 125.000 dikali 3 per 5. Nah, ini tujuannya kenapa aku nggak langsung kasih kali persentase. Karena kan kalau misalnya mau dikali persentase, misalnya kali 30%. Nah, itu salah, 37.500. Padahal hasilnya harusnya berapa? Harusnya minus 125.000 dikali 30 per 50. Nah, ya. Ini ya. Gitu. Begitupun dengan yang si Chandra. Jadi si Chandra ini minus 125.000 dikali dengan 20 per 50. Nah, balance update-nya dia pasti setelah vulnerability ring 2 itu pasti si Chandra jadi 0 sih. Coba ya. Ini. Nah, si Chandra jadi 0 kan? Si Andi udah 0 dari awal tadi. Dari yang vulnerability ring 1 ya. 0. Oke, berarti sisa apa nih? Sisa Andi ya? Sisa Budi ya yang masih ada isi. Jadi Budi ya. Jadi Budi itu sama dengan 180 ditambah 75. Tambah minus 75 sih. Jadi 105 ya. Baru terakhir kita namanya distribusi dari vulnerability rank 3. Nah, kalau yang ini, dia kan ini udah yang terakhir ya, vulnerability rank 3 kan udah yang paling akhir kan ini, tingkat akhir. Nah, ini ya udah, nggak perlu dihitung-hitung, pasti minus. Nah, jadi dia hasilnya ya. Nah, dia hasilnya pasti minus 105.000, pasti itu, karena sisa Budi sendiri dia. Ya kan, si Andi udah nggak ada, ya Andi udah nggak ada, si Chandra juga udah nggak ada. Nah, berarti, nah ini namanya balance akhir. Kita pakai namanya balance akhir, dia pasti 0 semua. Jadi 0 semua. Ini 0, ini 0 juga, ini 0. Nah, gitu ya. Jadi balance akhir 0-0 semua. Terus, nah ini belum selesai. Itu langkah 2 dari CDP. Nah, ini balance akhirnya 0-0 ya. Oke. Terus, sekarang kita ke langkah 3. Nah, langkah 3 baru inilah kita akan membuat. Nah, enaknya case distribution plan ini. Jadi case distribution plan, kan kalian buat yang kayak gini. Ini kalian buat yang kayak gini. Ini itu dia sampai bulan apa nih? Nah, dia sampai bulan Maret. Nah, ini sampai bulan Maret tetap terpakai. Jadi case CDP itu walaupun dia panjang kan 3 langkah ini, tapi enaknya kalian buat yang tabel ini yang terakhir ini. Ini kepake sampai yang apa? Kepake sampai yang Maret. Nah, beda dengan yang ini. Yang save payment. Kalau save payment, ini kan dibuat di Januari udah. Nah, di Februari nanti buat lagi gitu. Nah, itu masing-masing ada kelebihan sendiri. Nah, ini yang langkah ketiga. Nah, ini ingat aturan pertama bahwa ini itu yang aturan yang ini. Mana sih? Yang ini. Lunasin semua liability. Ya kan? Jadi lunasin semua liability, nah itu yang aturan yang ini. Oke, jadi aku copy. Nah, jadi lunasin semua liability. Nah, jadi lunasin semua liability berarti, nah, yang ini nih. Nah, ini lunasin semua liability yang ini. Nah, ini. Nah, itu berarti yang 490.000 dengan 10.000 kan? Nah, itu 100% ke ini, ke priority liability dengan loan from Budi. Nah, jadi semua liability baik yang eksternal maupun partner dia dilunasin dulu. Itu yang disebut dengan paling awal. Jadi paling awal dia harus dilakukan. Sama kan dengan save payment kan? Aturannya sama kan? Ya, karena itu sebenarnya aturan wajib sih dari semua bahkan di likuidasi korporasi di materi TM selanjutnya juga aturannya sama itu. Semua liability dulu dilunasi baru ke ekuitas. Nah, baru di bawahnya ini baru dia namanya next 95.000. Next 95.000 itu dari mana? Dari yang ini ya. Ini kenapa 95.000 ya ini?
Dia harusnya, nah ini kenapa 95.000 ya? Ini kan bukannya harusnya ya. Harusnya, ya ini kan 95. Oh ya astaga, kenapa ini 95.000? Ini kan gini, sorry aku jadi lupa. Ini kan kita mulai dari ini ya. Ini namanya sih sebenarnya prioritas 1 sih. Prioritas 1 istilahnya. Nah, jadi ada yang pakai prioritas 1. Jadi bedakan antara prioritas 1 dengan vulnerability rank ya. Jadi mereka berkebalikan. Jadi vulnerability rank 3, dia di sini namanya prioritas 1 gitu ya. Nah, atau kalau Pak RTH dia nggak pakai istilah prioritas 1, dia pakai next ini, next. Jadi kan di sini vulnerability rank 3 yang paling terakhir ini 105.000 kan dibagikan, minus 105.000 itu untuk siapa? Untuk Budi kan. Jadinya minus 105.000 ini, nah ini kan untuk Budi ya dia, untuk Budi kan. Nah di sini kan Budi udah ini, loan from Budi udah 10.000 kan di sini, udah 10.000 nih. Nah ya kan udah. Nah di sini dia cuma sisa 95.000 gitu ya. Jadi di sini bukan lagi 105.000 tapi sisa 95.000 karena yang 10.000 kan udah di sini. Gitu. Ya. Jadi yang next 95.000. Baru next 125.000 itu next 125.000 itu dari mana? Dari yang ini. Ini. Chandra kan 50.000. Si Budi 75.000. Nah, itu namanya next 125.000. Nah, next 125.000 itu di sini Budi 60%, Chandra 40%. Nah, ini 60%, 40% dari mana? Dari sini ya. Dari 50.000 per 125. Ini apa ini? Sorry, itu Budi. Kalau Budi itu 75.000. Kalau Budi 75.000 per 125 ya. Nah, 60% kan? Baru si Chandra berarti minus 50.000 ini, sorry. Dibagi minus 125 ini. 40% ya. Nah, terus, yang terakhir yang paling atas, nah ini yang paling atas ini. Nah ini mungkin yang pertanyaannya, ini kan? Ini kan totalnya minus 600 ya, ya kan yang paling atas. Kenapa di sini nggak kayak yang sebelumnya kan? Sebelumnya next 125 itu dari yang sini kan, yang kedua itu kan ini next 100. Kenapa ini nggak disebut dengan remainder atau next 600.000 ya kan? Kan di sini 600.000 nih, 600.000 nih. Nggak boleh karena kalau kalian buat 600.000 di sini dia nggak akan balance. Jadi makanya di sini dia pakai istilah remainder. Remainder ini berarti dia maksudnya apa? Berapapun sisanya. Jadi berapapun sisanya. Jadi nggak harus 600.000 ya. Nggak harus yang paling atas ini kan 600.000, nggak harus. Pokoknya berapapun sisanya, nah itu yang dibagikan. Makanya dia pakai istilah remainder. Gitu. Terus, pembagiannya gimana? Pembagiannya ya udah tinggal ini mengikuti yang aturan asli sih 50 30 20 atau bisa juga dari sini. Bisa juga dari si Andi kan. Andi berarti minus 300 per minus 600. Nah, 50 baru si Budi sama dengan minus 180 per minus 600. Begitupun si Chandra kan. Nah, udah nih, udah selesai. Nah, baru kita akan mendistribusikan kasnya. Ya kan? Ini kita akan mendistribusikan kas untuk yang bulan Januari. Ini nanti lihat ya, hasilnya akan sama dengan save payment. Nah, jadi kan predistribution balance. Nah, ini ya. Yang ini. Ini sama ya dengan yang apa namanya? Dengan yang di save payment tadi ya, yang 540, 770, 490 ini coba kita lihat. Di save payment sama dia karena cuma di copy. Yang ini namanya mana? Nah, ya yang ini. Yang sampai di predistribution balance. Jadi dari balance awal sampai di predistribution balance, nah itu kalian tinggal copy aja. Copy, ya kan? Copy, taruh di sini. Nah, taruh di sini ya. Nah, taruh di sini. Nah, ini ya. Terus, yang di bawahnya ini, di bawahnya kita lihat alokasinya. Lihat di sini cash distribution plan schedule, semua liability dilunasin itu 490.000 dengan 10.000 kan. Nah, sama di sini. Ya kan? Ikut yang di situ berarti 490.000 untuk external liability external liability yang ini. Nah, kasih warna ini. Ya kan? Baru 10.000 ini untuk liability dari partner. Jadi dari internal liability istilahnya. Nah, ini
sebenarnya harus jelas si partner liability. Nah, liability. Nah, ini. Ya 10.000 baru. Nah, di sini lihat aturannya gimana. Dia bilangnya ini kan udah ya. Jadi kan mereka berdua udah nih, udah lunas nih. Udah ya, udah dibagikan. Baru yang di bawah kalau setelah lunasin semua liability apa? Ini next 95.000. Next 95.000 itu ke siapa? 100% ke Budi. Nah, jadi cuma kan di sini kan ke sisanya itu enggak 95.000 ya. Jadi di sini sisanya berapa nih kita lihat. Kita lihat ya. Jadi di sini sisanya sisa cash setelah melunasi liability. Nah, itu adalah 540 ini ya, kurang 490, 540, nah ini. Dikurang 490, dikurangi 10, tapi ada lagi, dikurangi 5.000 yang minimum cash ya. Nah, jadi 35.000. Nah, padahal di sini dia bilangnya next 95.000 itu, ya next 95.000 itu harusnya ke ini kan? Apa namanya? Nah, jadi next 95.000 itu harusnya ke Budi kan? 100% semuanya. Nah, cuma kan di sini yang tersisa nggak 95.000. Yang tersisa 35.000. Gimana dong? Ya udah 35.000 aja, 100% ke Budi. Ya, 35.000 100% ke Budi. Nah, jadi 35.000 ini 100% ke Budi. Nah, coba sekarang sekarang coba lihat nih. Nah, coba lihat. Nah, sekarang coba lihat ya. Ini. Nah, di sini coba lihat. Yang Budi dapat berapa? 35.000 dari apa namanya? Dari distribusi cash dengan 10.000 dari pelunasan apa namanya kan? Pelunasan apa namanya? Utangnya kan? Utang partner. Ya kan? Utang dari partner. Nah, sama dengan yang metode save payment. Metode save payment tadi gini. Coba lihat metode save payment. Sama kan? 35.000 ke Budi. Terus apa namanya? Pelunasannya 10.000 jadi total 45. Terus balance akhirnya, balance 1 Februari-nya, coba lihat. 5.770 295 312 168. Dia akan sama dengan yang ini, cash distribution plan ya. Nah, 5.770 295 312 168 begitu. Nah, ini jadi sama. Ini namanya balance pada 1 Februari. Jadi cuman kalau nggak salah itu si Adawi coba buat. Jadi kan gini, kalau dari yang sepenangkapku dari Pak RPH, dia bilangnya jadi Pak RPH bilangnya mau dia metode save payment atau metode CDP, dia hasil akhirnya sepenangkap ya. Dan dari yang aku lihat juga hasil akhirnya sama, mau dia metode save payment CDP, ya hasil akhirnya sama gitu. Cuman kalau nggak salah si Adawi coba buat yang RPS workbook nomor 16, dia dapatnya nggak sama, itu nggak tahu ya. Aku udah juga coba lihat kenapa nggak sama, itu kan harusnya sama ya, harusnya si save payment sama CDP harusnya sama. Nah, kenapa dia nggak sama itu nanti aku lihat. Jadi untuk sekarang ini kalau mengikutinya itu harusnya sama sih, apa namanya, metode save payment sama CDP. Itu hasil akhirnya. Beda di prosesannya. Oke, terus ada pertanyaan nggak di sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, nah ini nanti Februari ya tinggal di apa namanya? Februari tinggal alurnya sama ya. Ini aku kasih gambaran sedikit ya, kita ke Februari deh. Kita ke Februari nih. Ternyata ini panjang juga ya gini. Apa namanya? CDP apa namanya, likuidasi ini ya. Nah, cuman di sini dia bilang saudara diminta membuat statement of liquidation, nggak dibilang save payment atau CDP. Nah, jadi kalau besok saranku kalian buat yang mana? Kalau misalnya nggak disuruh kayak gini ya, menurutku yang lebih biar efisien kalian buat CDP aja, jadi nggak ulang-ulang. Nah, karena kalau save payment ini kan Februari save payment. Nah, ini dia buat lagi nih save payment Februari
Gitu ya. Sementara CDP nggak perlu. CDP itu yang Februari, mana Februari? Ya ini Februari. Nah dia nggak perlu buat lagi kan? Nih, nggak perlu buat lagi. Dia tinggal ambil dari yang di atas, dari yang di sini, yang udah jadi ini. Gitu. Makanya kalau misalnya dikasih pilihan, kalau dari aku ya, kalau dikasih pilihan aku pilih yang ini sih. Apa namanya? CDP. Nah, daripada save payment. Tapi tergantung kalian nyamannya yang mana. Gitu ya. Terus yang Februari equipment dengan harga perolehan 100.000 dijual seharga 80.000. Ya udah tinggal. Oh ya, yang balance di sini itu balance awalnya ini balance awal 1 Februari ini ya. Ini diambil dari yang ini ya. Yang di sini. Yang apa namanya? Yang di sini. Ini balance 1 Februari kan. Nah, itu yang masukin di sini. Jadi yang dimasukin ke sini. Terus, nah ini kita mulai dari apa? Dari yang sale of equipment, dia harga perolehannya 100.000 tapi dia cuma nerima cash 80 ya. Ini nih, jadi dia nerima cash 80 padahal harga perolehannya 100.000. Jadi dia rugi 20 kan, 20.000 kan. Nah, itu dibagikan ke Andi 50, Budin 30, Chandra 20. Nah, seperti biasa lah, ini nggak perlu diulang-ulang ya. Baru sisa inventory dijual 90.000. Nah, sisa inventory berapa sih? Tadi kan awalnya 290. Baru di Januari terjual 200. Berarti yang sisanya 90 ini dijual seharga 90. Berarti nggak ada untung, nggak ada rugi ya. Nih ya. Jadi inventorinya ini nggak ada untung, nggak ada rugi. Nah, baru ini nih, ini ada namanya biaya likuidasi. Nah, biaya likuidasi dia kan dibayar 4.000. Nah, itu terus nanti dia pengaruhnya terhadap apa? Dia kan udah berkurang minus 4.000 kan, dibayar cash 4.000 kan ini, liquidation expense. Nah, dia mempengaruhi apa? Nah, dia akan mempengaruhi modal. Nah, gitu ya. Jadi yang minus 4.000 ini dibagikan ke modal. Jadi si Andi minus 2.000 50% kan, si Budi 30%, Chandra 20%. Baru ini ada namanya utang 10.000 ditemukan. Nah, ini utang 10.000 ini untuk apa ini? Untuk apa kali ya? Untuk eksternal. Jadi berarti liability discovered-nya ini, priority liability dia nambah 10.000. Nah, nambah 10.000. Nah, terus dia di sini pasangannya apa? Dia akan mengurangi saldo modal ini. Jadi minus 5.000, 3.000 dengan 2.000. Gitu ya. Karena kan dia istilahnya muncul utang, kan muncul utang rugi apa untung? Rugi kan? Ya rugi. Jadi muncul utang rugi. Jadi dia kalau liability discover ini muncul liabilitas, dia cashnya nggak terpengaruh ya. Jadi kan nggak ada terpengaruh, dia kan cuma muncul utang. Cuman yang terpengaruh apa? Si ini. Siapa namanya? Modalnya mereka bertiga ini. Jadi menurun. Baru predistribution balance. Nah, predistribution balance. Nah, kita buat lagi nih. Partner equity-nya yang kayak tadi nih. Ini yang save payment ya. Jadi Andi 278 dari mana? Dari sini. Ini 278. Jadi pakai saldo yang predistribution balance. Baru si Budi 301, ya kan? 301 800. Si Chandra 161 200. Baru possible loss yang pertama. Dari apa? Dari yang non cash asset. Nah, diasumsikan 580.000 ini tidak terjual. Nah, berarti minus 580.000. Baru kontingensi dibuat lagi nggak? Iya, dibuat lagi. Dibuat lagi. Minus 5.000. Baru ini nanti ada yang defisiensi. Kalau ada defisiensi kan tadi. Ya, gitu. Nah, cuman nanti yang di sini, di sini utang yang dilunasin itu sisa berapa? Sisa 10.000. Nah, ini 10.000. Tapi gini ya, 10.000 itu bukan dari yang utang yang sebelum di sini. Utang yang sebelum di sini udah lunas semua ya. Nah, 10.000 itu dari mana dong? 10.000 itu dari yang ini. Tadi yang ini. Dia utang baru ditemukan di bulan Februari 10.000. Nah, itu. Jadi yang pelunasan 10.000 kreditor ini yang dari yang Februari ya ditemukan. Baru nanti sisanya dibagikan ke partner. Nah, 107 ini dibagikannya berapa? 117.600 dengan 38.400 ya. 117.600 dengan 38.400. Gitu. Oke. Oh ya, kalau yang CDP gimana? Kalau yang CDP
Yang Februari ya, nggak perlu susun ulang schedule-nya, ya tinggal ini. Ini kan kreditor dilunasin 10.000 dari yang utang Februari kan tadi, utang Februari. Nah, baru yang ke partner, yang ini. Nah, coba lihat. Kan tadi kita 95.000 ke Budi. Nah, tapi di bulan Januari si Budi itu udah 35.000 kan ini. 35.000. Berarti si Budi bagiannya sisa 60.000 yang paling awal. Nah, jadi 60.000 dia ini. Nah, jadi 60.000. Ya kan dia dapat 60.000. Baru. Nah, jadi apa istilahnya ini? Istilahnya sih prioritas 1 sih bilangnya. Nah, prioritas 1 ini, nah ini udah ya. Udah clear kan dia? Udah apa namanya? Habiskan utangnya. Nah, baru kita ke prioritas 2. Prioritas 2 yang ini. Nah, berarti dia 60% ke Budi, ke Chandra 40%. Gitu. Jadi bukan pakai profit sharing ya, tapi pakai yang di sini. Nah, jadi 60%. Nah, ini. Mana sih dia? Yang di sini ya. Nah, jadi nih. 60% dikali apa? Dikali yang ini. Apa namanya? Oh ya, mungkin ada yang tanya next 96 itu dari mana? Ini kan 96.000 ya. Ini 96.000 itu dari mana? Kan gini. Saldo kas update nih, update. Nah, dia kan 171 dikurangi 10.000 dikurangi 60.000 dikurangi 5.000 kan. Berarti 96.000. Nah, itu yang 96.000 yang di sini. Nah, cuma kan muncul pertanyaan, tapi mari yang prioritas 2 itu bukannya 125, ya 125, tapi kalau misalnya sisanya cuma berapa ini? Sisanya cuma 96, saldo kas sisa ini ya. Ya udah 96 aja dulu. Nah, 96 itu 60%-nya ya. Jadi 60%-nya ke yang ini, ke si Budi. Jadi 60% ke si Budi. Nah, Budi. Baru nanti 40%-nya. Ingat ya, bukan pakai profit sharing, tapi pakai yang ini. Pakai yang ini. Apa namanya? Yang apa namanya? Persentase di ini. Persentase di CDP schedule. Gitu, selesai. Nanti ke bulan Maret seperti kayak gitulah kira-kira alurnya. Panjang sih ini ya, ini yang nanti kalian latihan-latihan soal, mungkin latihan tes yang di apa namanya? Yang apa namanya? RPS deh. Puyeng ya, emang jadi puyeng sih ini. Gitu. Jadi apa namanya? Ya puyengnya ini gara-gara ini sih. Kalau menurutku puyeng gara-gara apa namanya? Gara-gara sakit mata ini. Gara-gara warna sih. Sakit mata. Ya ini warna-warni juga ya. Soalnya ini sebenarnya mau kasihnya ini kasih hitam nggak mau jadi. Kalau yang ini kan enak ya yang menurut sih. Yang ini nih, yang ini nggak terlalu berwarna karena warnanya hitam. Tapi kalau yang di sini warnanya merah gini ya, sakit mata. Kita nanti kalau ada pertanyaan, ada yang punya pertanyaan nggak? Atau ada misalnya mau ngulang di bagian apa? Gitu. Tapi gini, sebenarnya kalau kalian masih menyerap. Kenapa? Masih menyerap ya maksudnya. Ini ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian belum belum ngerti di video yang ini nggak apa, soalnya kan emang biasanya harus ulang. Aku juga kalau misalnya nonton nonton tentiran atau nonton kan sebelum nentirin pasti belajar dulu. Nah itu belajar dulunya itu nggak satu kali lihat terus ngerti ya, itu kadang belajar dulu terus nanti diulang lagi di kelas baru nanti oh ya, jadi 2 kali gitu. Jadi pertama nonton sendiri dulu baru diulang di kelas. Nah, terus kalau belum lagi baru buat soal. Tapi jawab soal kan. Nah, baru apa namanya? Bisa oh ya, terserap gitu. Itu jadi nggak apa kalau misalnya di awal ini masih puyeng. Ya, maksudnya supaya ini tujuannya supaya pas kalian di kelas nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu baru gitu. Nggak terlalu baru dalam artian kayak seolah-olah kayak ini baru banget gitu. Kayaknya kan jadi oh udah ada ingatan-ingatan dikit kayaknya gitu. Gitu ya. Oke. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan ini aku stop recording.